Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk mempresentasikan materi metode penugasan untuk memenuhi tugas riset operasi yang diberikan oleh Ibu Bulan Oktrima. Perkenalkan, saya Ai Febriani dan 6 rekan saya yang lainnya, yaitu yang pertama Aisyah Larasati, Citra Widianti, Nur Haidah, Naimesri Padilah, Nadia Salwa, dan Dava Erin Al-Ghazali. Belakangnya yaitu pemrograman linier disingkat PL merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. PL banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. PL berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linier dan beberapa kendala linier. Pengertian metode penugasan. Permasalahan penugasan atau assignment problem adalah suatu persoalan di mana harus melakukan penugasan terhadap sekumpulan orang yang kepada sekumpulan job yang ada, sehingga tepat satu orang yang bersesuaian dengan tepat satu job yang ada. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas penugasan yang optimal. Dalam arti, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya bila menyangkut biaya. Model matematis penugasan. Masalah penugasan dapat dijelaskan dengan mudah oleh suatu matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan yaitu 1. Identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang kedua, untuk kasus minimalisasi mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi mencari nilai tertinggi untuk setiap baris. Yang ketiga, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nol. Yang keempat, memastikan atau mengecek apakah telah berhasil ditemukan nilai nol sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Contoh, jika yang akan ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Perkenalkan, saya Nadia Salwa. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan. Di sini yang kelima, apabila belum, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penguasaan tersebut. Yang keenam, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, kemudian pergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis 2 kali. Yang ketujuh, apakah sekarang telah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya? Nah, sumber daya di sini itu bisa karyawan, bisa mesin, terus alat transportasi atau sumber daya lainnya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Yang kedelapan, jika sudah maka masalah penugasan telah optimal. Tapi sebaliknya jika belum maka perlu diulangi lagi langkah penyelesaian kelima di atas. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk penugasan. Salah satu metode yang digunakan untuk penugasan adalah metode Hungarian. Pada metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas, sehingga ada n faktorial kemungkinan. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah minimisasi. Metode penugasan minimal adalah mengalokasikan pembagian tugas karyawan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh biaya total yang minimum. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan tersebut berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Berikut tabel biayanya. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tabel biaya seperti tabel di atas. Yang kedua yaitu melakukan pengurangan baris dengan cara yang pertama, memilih biaya terkecil setiap baris. Kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris. Baris pertama angka terkecilnya yaitu 150. Maka pada kolom pertama 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Kolom kedua 200 dikurangi 150 sama dengan 50. Pada kolom ketiga 180 dikurangi 150 sama dengan 30. Pada kolom keempat 220 dikurangi 150 sama dengan 70. Berikut pun pada baris kedua, 3, dan 4. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel langkah 2. Pilih biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom-kolom tersebut. Pada contoh di atas hanya dilakukan pada kolom 3 karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Jika langkah kedua telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0 pada setiap kolom, maka langkah ketiga dapat dihilangkan. Berikut matriks total opportunity cost di mana setiap baris dan kolom terdapat paling sedikit satu nilai 0. Pada kolom ketiga, dia tidak memiliki elemen bernilai 0, sedangkan pada kolom pertama, kedua, dan keempat dia memiliki elemen yang bernilai 0. Pada kolom ketiga, nilai yang terkecil yaitu 20. Maka pada baris pertama, 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Pada baris kedua, 70 dikurangi 20 sama dengan 50. Pada baris ketiga yaitu 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Pada baris keempat yaitu 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Langkah keempat yaitu membentuk penugasan optimum prosedur praktis. Untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Langkah kelima yaitu melakukan revisi tabel. Yang pertama, untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. Pada contoh di atas yaitu sama dengan 10. Yang kedua, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil yaitu 10. Nah, yang tidak dilewati garis yaitu kolom kedua, 3, dan 4, maka 50 ini dikurangkan dengan 10. Pada kolom ketiga 10 dikurangi 10, pada kolom keempat 70 dikurangi 10. Pada baris kedua pun sama seperti tadi. Yang ketiga, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil 10, yaitu 50 pada Hasan dan 10 pada Zakwan. Angka yang terdapat persilangan garis ini yaitu pada kolom pertama, yaitu pada karyawan Hasan. Nah, 50 pada kolom pertama dijumlahkan dengan angka terkecil tadi yaitu 10. 50 ditambah 10 yaitu menjadi 60. Pada karyawan Zakwan yaitu 10 ditambah 10 yaitu menjadi 20. Nah, berikut tabel yang telah direvisi. Maka jumlah garis dengan jumlah baris atau kolomnya yaitu sama. Maka tabel ini sudah optimal. Nah, dari penjelasan tersebut maka dapat kesimpulan yaitu karyawan Raihan mendapatkan pekerjaan yang ketiga, karyawan Hamdan mendapatkan pekerjaan yang pertama, pada karyawan Hasan mendapatkan pekerjaan yang kedua, dan pada karyawan Zakwan mendapatkan pekerjaan yang keempat. Pada karyawan Raihan mendapatkan pekerjaan ketiga dengan biayanya Rp180. Nah, Rp180 ini terletak pada kolom ketiga
dari tabel awal yang sebelum direvisi tadi. Nah, di sini pada kolom ketiga yaitu Rp180. Nah, Hamdan mendapatkan pekerjaan yang pertama yaitu dengan biayanya Rp140. Dan pada karyawan Hasan yaitu mendapatkan pekerjaan nomor 2 yaitu dengan biaya Rp200. Pada karyawan Zakwan yaitu mendapatkan pekerjaan nomor 4 maka dengan biayanya yaitu Rp160. Biaya total untuk keseluruhan pekerjaan yaitu sebesar Rp680, merupakan biaya terkecil dari semua kombinasi pekerjaan dan karyawan yang mungkin terjadi. Jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan. Bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan, maka harus ditambahkan karyawan semu atau dummy worker. Biaya semu sama dengan 0 karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah karyawan lebih banyak daripada pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semu atau dummy job. Sebagai contoh, bila jumlah karyawan lebih besar dari jumlah pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut. Karena jumlah karyawannya lebih besar dari jumlah pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semu. Prosedur penyelesaian sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Saya Nur Haida, di sini saya akan membacakan tentang masalah maksimisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu masalah maksimisasi. Nah, metode penugasan Hungarian untuk minimalisasi juga dapat diterapkan untuk masalah penugasan yang menyangkut maksimisasi. Nah, dalam maksimisasi, elemen-elemen matriks menunjukkan tingkat keuntungan. Nah, efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah dari kontribusi keuntungan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tabel keuntungan. Ada pekerjaan dan ada juga karyawan. Untuk karyawan Afif pada pekerjaan pertama senilai 1.000, untuk yang kedua bernilai 1.200, ketiga bernilai 1.000, keempat bernilai 800, yang kelima bernilai Rp1.500, begitupun seterusnya dengan Badi, Zaki, Faras, dan juga Gazi. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkah dalam penyelesaian maksimisasi ini hampir sama dengan penyelesaian minimalisasi. Yang berbeda hanya letak dari langkah pertamanya saja. Yaitu langkah pertamanya di sini adalah seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Prosedur ini menghasilkan matriks opportunity loss. Matriks ini sebenarnya bernilai negatif. Nah, kita balik lagi ke tabel sebelumnya. Di mana dalam masalah ini karyawan Afif memperoleh keuntungan tertinggi pada kolom kelima yaitu 1.500. Badi yaitu 1.500 juga pada kolom keempat, Zaki pada kolom kelima 1.200, Faras pada kolom keempat 1.600, dan Gazi pada kolom kelima bernilai 1.700. Nah, oleh karena itu, bila karyawan Afif ditugaskan pada pekerjaan pertama yang kontribusi keuntungannya yaitu 1.000, ada sebesar Rp500 sebagai opportunity loss yang terjadi dengan penugasan ini, dan begitupun seterusnya pada Badi, Zaki, Faras, dan juga Gazi. Nah, bisa dilihat dari sini ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Afif yaitu kolom pertama 500, kolom kedua 300, kolom ketiga 500, kolom keempat 700, kolom kelima hasilnya 0 karena hasil dari nilai elemen maksimum dikurangi dengan baris kelima itu yang 0. Begitupun dengan Badi, Zaki, Faras, dan juga Gazi. Nah, seluruh elemen ini dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, prosedur ini menghasilkan matriks opportunity loss yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Nah, tabel yang ini dan matriks ini sebenarnya bernilai negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetapi tetap ditulisnya positif ya. Nah, langkah kedua yaitu meminimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut.
Nah, di sini ada matriks total opportunity loss. Nah, dari matriks di atas dapat dilihat bahwa seluruh elemen yang bernilai 0 baru dapat diliput oleh 4 garis. Jadi matriks harus direvisi lagi. Nah, ini kan ada untuk Afif, ada yang kolom pertama, baris pertama ada 400. Nah, nilai minimumnya kan yang di Afif ini jumlahnya 200. Jadi cara penyelesaiannya seperti ini. 400 dikurangi 200 karena diambil dari elemen minimum. 400 dikurangi 200 yaitu 200. Nah, nanti untuk 200 kurang 200 sama dengan 0. Begitupun sama dengan yang kolom ketiga. Nah, yang kolom keempat 700 dikurangi 200 sama dengan 500. Begitupun dengan perhitungan Badi, Zaki, Farah, dan juga Gazi yang akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Nah, ini sudah memasuki garis-garis yang sudah melewati nilai 0, banyak nilai 0. Dan untuk Afif ada nilai 200 hasilnya, dan yang kolom keempat bernilai 500. Nah, pada tahap ini apakah penempatan tugas sudah maksimal atau belum, yaitu dengan cara menarik garis pada kolom dan baris yang melintasi semua nilai 0. Nah, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris, maka penugasan sudah optimal. Nah, selanjutnya ada schedule penugasan optimal dan keuntungan total untuk dua alternatif penyelesaian. Nah, di sini ada penugasan alternatif pertama untuk karyawan Afif berada di tugas yang kedua, yaitu dengan keuntungan 1.200. Untuk Badi pada penugasan pertama yaitu pada keuntungan 1.400. Begitupun dengan Zaki, Farah, dan juga Gazi. Untuk penugasan alternatif kedua ada karyawan Afif berada pada penugasan kelima yaitu dengan keuntungan 1.500. Badi pada penugasan keempat berada pada keuntungan 1.500 juga. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sehingga total keuntungan maksimisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp6.800. Kesimpulan masalah penugasan atau assignment problem. Seperti juga masalah transportasi merupakan suatu kasus khusus yang ditemui dalam pemrograman linear. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas atau penugasan yang optimal, dalam arti apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Setelah data terpresentasi dalam bentuk tabel penugasan, maka kita dapat langsung menyelesaikan menggunakan metode Hungarian. Dalam penyelesaiannya, masalah penugasan terbagi menjadi dua, yaitu masalah minimalisasi dan masalah maksimalisasi. Kolom atau baris dummy ditambahkan bila jumlah assignee tidak sama dengan assignment, atau terkadang disebut sebagai masalah tak seimbang. Pada kolom atau baris dummy ini diberikan nilai keuntungan atau kerugian sebesar 0, sedangkan untuk suatu hubungan assignee dan assignment yang tidak mungkin terjadi, untuk keduanya diberikan nilai keuntungan sebesar minus M atau nilai kerugian sebesar M. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil keuntungan maksimal, sehingga total keuntungan maksimal yang diperoleh sebesar 168. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Semoga penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan baik, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.